Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, kita berjumpa kembali dari pertemuan kita pada minggu lalu ya. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini kita awali dulu dengan doa. Silakan untuk yang memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Silahkan Eka. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Ayo diundang berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, makasih. Silakan duduk. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Andika? Hadir. Bayu? Siren? Hadir. Naya? Hadir, Bu. Bian? Hadir, Bu. Baby? Hadir, Bu. Aldo? Indra? Eka? Hadir, Bu. Dava? Putri? Hadir, Bu. Mario? Ya, Mario yang selalu semangat ya dalam kelas ya. Dewi? Ya. Tiara? Hadir, Bu. April? Hadir, Bu. Wahyu? Ketut Seli? Hadir, Bu. Iya, hadir semua ya? Sebelum itu Ibu menanyakan dulu, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya. Ibu periksa kerapian kalian sudah baik. Coba duduk yang manis. Bagaimana dengan alat tulis menulis? Sudah lengkap? Sudah. Baik. Tidak ada yang kurang sehat? Tidak. Sehat semua ya? Sehat. Nah, langsung Ibu memulai ya pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu menentukan struktur teks laporan hasil observasi dan menyimpulkan prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf pada teks laporan hasil observasi. Ya. Apa itu observasi? Angkat tangan. Ya, silakan. Ayo, ayo. Maju di depan. Ya. Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapat informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Iya. Berikan tepuk tangan ke Eka. Jadi dari pengertian teks hasil observasi ada yang kita sebut dengan strukturnya ya. Dan juga kaidah penggunaan kata. Jadi dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, kalian itu mampu menentukan struktur dari teks laporan hasil observasi dan menyimpulkan
penggunaan kata, kalimat, paragraf, atau teks laporan pada hasil observasi. Ya, itu tujuan manfaat dari kalian. Tentu ketika kalian melihat suatu teks hasil observasi, kalian bisa menentukan strukturnya ya, dan penggunaan kata yang digunakan. Nah, untuk selanjutnya, kalian amati dulu ya. Amati tayangan berikut ini. Pengertian ya yang tadi sudah dibacakan oleh Eka. Ya. Struktur adalah apa? Pengaturan, pengorganisasian unsur-unsur. Ya, ada struktur, ada 4. Apa saja? Pernyataan umum, deskripsi manfaat, dan kesimpulan. Ayo, siapa yang bisa di depan? Apa saja strukturnya? Ayo di depan. Naya? Apa saja? Eka dulu ya, Eka dulu sebelum Naya. Definisi umum berada di paragraf 1 karena di sana berisi tentang Belum gambaran. sampai di sana. Hanya pernyataan umum, deskripsi bagian, dan apa saja? Deskripsi bagian, deskripsi manfaat, Iya, pakai. dan simpulan. Ya, hanya 4 itu saja yang dibaca. Ayo, siapa lagi yang bisa? Tanpa melihat gawai. Ayo. Dava, silakan. Ayo. Deskripsi umum, pernyataan umum, simpulan, Ya. deskripsi manfaat. Kesimpulan yang terakhir ya. Ya, berikan tepuk tangan. Nah, deskripsi umum biasa di paragraf awal ya. Lalu deskripsi bagian dan manfaat biasa di Paragraf kedua. iya. Dan yang terakhir ada apa? Kesimpulan. Ya, benar. Lanjut ya. Selain ada struktur, tentu ada kaidah kebahasaan. Nah, ada frasa nominal, verba rasional. Ya, silakan ditulis. Yang bawa gawai bisa lihat di WA, WhatsApp, grup WhatsApp. Lihat, tolong di Zoom ya materinya. Ya. Yang mana? Yang pertama nomor 1 rasa. Oh ya. Nah. Yang pertama Nomina. Nah, baik. Sudah ya? Tadi Ibu sudah jelaskan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan. Ayo, siapa yang ingin bertanya mengenai struktur mungkin? Silakan Eka, apa yang ingin ditanyakan?
Tentang struktur ya. Mengenai apa? Pernyataan umum ya. Pernyataan umum itu di bagian awal ya, di paragraf pertama. Selanjutnya ada lagi? Kalau sudah tidak ada, mari kita akan bentuk kelompok. Kelompok seperti kelompok pada pertemuan sebelumnya. Tidak perlu Ibu bacakan lagi anggotanya ya, masih ingat? Masih. Tentu masih ingat. Silakan. Nah, kalian sudah membentuk kelompok masing-masing. Sekarang Ibu akan membagikan sebuah LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Ya, Ibu bagikan ya. Di sana ada sebuah teks. Nanti ada petunjuk pengerjaan, kalian akan mengamati teks tersebut, lalu kalian identifikasi, kalian tentukan strukturnya, dan penggunaan kaidah kebahasaan ya, penggunaan kata. Sudah? Sudah semua mendapatkan LKPD per kelompok? Sekarang kalian silakan berdiskusi mengenai struktur yang sudah kalian ketahui dari teks hasil observasi dan juga kaidah kebahasaannya. Nah, itu sudah diulang-ulang di tayangan Salindia ya. Sekarang kalian buka buku cetak, buka gawai, silakan cari informasi mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan melalui internet. Silakan buka gawainya. Cari di internet. Di Zoom ya. Iya, silakan lihat di gawai, cari di Google. Jangan lupa lembar kerjanya dibuka, dikerjakan. Yang ini. Ya, selain per kelompok dan juga per individu ya, harus semuanya aktif. Silakan kalian tentukan struktur yang ada di dalam teks. Apa teksnya yang di LKPD? Teks mengenai apa? Yang kalian akan tentukan? Iya, kucing. Nah, Ibu kasih waktu, kalian masih mengumpulkan informasi dan menjawab pada pertanyaan di LKPD, menentukan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks hasil observasi. Ya, hasil observasi apa dalam teks? Kucing ya? Ya. Ibu kasih waktu 15 menit.
dibuka lembar LKPD-nya, dibuka. Ini. Yang akan dijawab sebentar supaya tidak bingung. Ini, tadi kan sudah difoto kan? Yang dibaca paragraf definisi umum paragraf berapa baru alasannya. Kan sudah difoto tadi. Siapa yang foto? Ya nanti berarti yang foto saja yang baca. Suaranya harus jelas. Jadi diingatkan kembali untuk membacakan presentasinya, bacanya harus jelas. Ya, harus semangat agar nanti diberikan tanggapan yang baik oleh kelompok lain ya. Nah, ini perwakilan saja yang akan maju di depan. Baik. Siapa kelompok yang sudah? Iya, kelompok 2. Silakan. Dibaca di dalam LKPD yang sudah kalian kerjakan, tentukan definisi umum, paragraf bernomor berapa, dan alasan. Ayo jawab di sini, perwakilan. Ayo Eka. Di bawah LKPD-nya. Dan juga gawai mungkin tuh. Ya. Definisi umum berada di paragraf 1. Alasannya? Karena di sana berisi tentang gambaran umum mengenai karakteristik kucing, ciri-ciri dan jenisnya. Ya, berikan tepuk tangan. Selanjutnya di deskripsi bagian kelompok 3. Deskripsi bagian dan deskripsi manfaat ya. Dan apa alasannya? Ya, silakan. Iya. Ayo. Kucing memiliki mata. Itu di deskripsi apa? Bagian ya? Ya. Deskripsi bagian paragraf bernomor berapa? 2 dan 3. Deskripsi bagian di paragraf 2. Manfaat di bagian 3. Apa alasannya? Deskripsi bagian di paragraf 2. Ya, ganti. Ya, silakan Tiara. Ya. Deskripsi bagian berada di paragraf 2 yang berisi penjelasan spesifik mengenai bagian fisik kucing. Iya, berikan tepuk tangan. Lanjut, deskripsi manfaat. Lanjut di deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berada di paragraf 3 yang berisi manfaat kucing bagi manusia. Iya, benar. Tepuk tangan. Lanjut di simpulan. Kelompok 1 ya. Ya, silakan Naya. Simpulan berada di paragraf 4 yang berisi informasi singkat tentang kucing. Iya, berikan tepuk tangan. Jadi, coba kelompok 2 memberikan tanggapan ke kelompok 3. Apa kekurangan dan
kelebihan dari apa yang sudah dipresentasikan. Jujur ya. Ayo. Iya, silakan. Saya dari kelompok 2 akan Ya. Saya dari kelompok 2 akan memberi tanggapan untuk kelompok 3. Cara berbicaranya kurang jelas. Dan belum mudah dimengerti ya. Iya, dan susah dimengerti. Iya, itu untuk tanggapan ya. Tambahan untuk kelompok 3 harus ditingkatkan ya. Untuk kelompok 1 memberi tanggapan untuk kelompok 2. Silakan, Dwi. Ya. Ayo. Ayo silakan. Andika, ya Andika aja. Memberi tanggapan ke kelompok 2. Saya akan memberi tanggapan kepada kelompok 2. Pembacaannya lumayan bagus, mudah dipahami, dan sangat jelas ya. Ya, berikan tepuk tangan ke Andika. Mudah dipahami dan mudah dimengerti untuk kelompok 2. Baik. Nah, sekarang tadi sudah diberikan tanggapan masing-masing kelompok. Sekarang tolong yang sudah kelompok 3 ya, ada perbaikan, tolong direvisi mengenai struktur dan kaidah. Direvisi kembali ya. Nah, untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini apa? Kita menentukan struktur teks laporan hasil. Iya. Ada yang ingin bertanya? Sudah mengerti? Sudah. Iya. Ibu akan memberikan reward kepada kelompok yang paling aktif ya. Paling aktif adalah kelompok 2. Berikan tepuk tangan. Kelompok aktif yang kedua, kelompok 3. Dan kelompok 1 lebih ditingkatkan kembali ya. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Media pembelajarannya bisa mudah dimengerti? Ya, mudah dimengerti ya. Nah, untuk kegiatan tindak lanjut, selain kalian menelaah, menentukan struktur, untuk pertemuan berikutnya kita akan menulis teks hasil observasi ya, dari tanaman atau hewan yang diobservasi. Tuh. Nah, untuk itu pertemuan berikutnya. Untuk selanjutnya, mari kita berdoa. Ya, tutup pembelajaran pada pagi menjelang siang hari. Silakan siapa yang memimpin? Iya. Silakan. mari diminta untuk berdiri. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.